Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin atau dilema etika dan rujukan moral. Berikut wawancara saya bersama beberapa kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini kami mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dalam proses pendidikan guru penggerak ada salah satu tugas, yaitu melakukan wawancara kepada pimpinan atau kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Langsung. Nah, Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi antara kasus-kasus yang memang ini masuk ke dilema etika atau rujukan moral? Seperti apa? Ya, terima kasih untuk Pak Reza, Bu Nia, Bu Ros, sama Bu Siti ya. Kebetulan CGP SMP 13 mudah-mudahan sukses, selamat, terus lulus sampai dengan akhir. Ini merupakan salah satu tugas mungkin ya dari kegiatan CGP itu sendiri. Betul, terkait dengan kebijakan atau keputusan di sebuah lembaga, khususnya di sekolah, terkait dengan identifikasi atau sebelum ke sana, ini dilema etika itu kan menentukan satu pilihan di antara dua pilihan yang benar, gitu kan. Kalau tadi rujukan moral memilih antara dua yang salah dengan yang benar, ya, kalau itu kan jelas gitu. Kalau yang benar dengan yang benar yang paling sulit. Nah, terlebih dahulu kan itu semua identifikasi yang tentunya permasalahan itu ya. Nah, permasalahan tersebut identifikasi tentu tidak hanya oleh sendiri. Nah, oleh sendiri tentu akan kewalahan karena berbagai macam permasalahan di lembaga itu banyak. Ya, pada di bidang kurikulumnya, di bidang siswaannya, di bidang hubungan kemasyarakatan dalam artian hubungan teman-teman di lingkungan belajar juga kan perlu. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan identifikasi tentu kita menggunakan stakeholder, memanfaatkan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, sehingga identifikasi masalah daripada dilema etika itu sendiri akan terakomodir, muncul gitu kan, mana yang harus kita selesaikan, yang harus kita putuskan daripada dilema etika itu sendiri. Ya, salah satu contohnya lah, ini kan bagian daripada tim kondis gitu ya. Ini tim kondis merupakan salah satu bagian yang mengidentifikasi daripada dilema etika itu sendiri. Ya, sehingga ketika nanti tim ini mengidentifikasi permasalahan dilema etika itu sendiri, setelah mengidentifikasi, mengklasifikasikan, kemudian mencari akar permasalahannya apa, kemudian kita mengambil sikap, tindakan, program yang harus kita lakukan. Nah, itu semuanya tidak bisa dilakukan oleh pimpinan sendiri, tentu oleh seluruh stakeholder yang ada. Makanya di kita di 13 banyak elemen, banyak unit gitu kan, banyak kepanitiaan. Sengaja saya munculkan itu karena nggak mungkin kepala sekolah bisa sendiri. Dan prinsip saya ketika di sekolah beda dengan di birokrasi. Kepemimpinan di birokrasi bisa otoriter, tapi kepemimpinan di sekolah bukan kepemimpinan otoriter, tapi kepemimpinan pembelajaran. Artinya kepala sekolah harus memberikan sebuah contoh ketika menentukan kebijakan itu tidak hanya atas dasar pribadi, tapi harus atas dasar musyawarah. Makanya tadi identifikasi dilakukan
tidak sendiri, tapi elemen-elemen yang terkait, ya siapa, bagian siapa, unsur mana, kita identifikasi melalui itu. Terkumpullah dan hasil identifikasi itu sendiri, ya, dengan akar permasalahannya, baru kita menentukan kebijakan selanjutnya. Itu barangkali yang simpel, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah jawaban yang benar. Iya, Pak. Jadi saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, dengan adanya koordinasi, kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di sekolah, bisa lebih terbuka dan mudah dianalisa juga ya Pak ya? Betul. Jadi ada keterbukaan dengan semua stakeholder. Nah, artinya semua tahu permasalahan di kita itu apa. Tapi tetap walaupun permasalahan itu semua tahu, kebijakan itu sendiri tidak ditentukan oleh salah satu indikator. Tetap ada di pucuk pimpinan hasil daripada musyawarah tadi. Itulah intinya demikian. Nah Bapak, dalam ketika dihadapkan ada kasus yang memerlukan kebijakan Bapak, misalnya ada dua yang sama-sama ada nilai kebajikannya, gitu. Nah, bagaimana langkah Bapak gitu dalam mengambil keputusan itu, gitu. Terutama yang tadi ada dua nilai kebaikan. Ya. Nilai kebaikan, tapi mungkin juga bentrok dengan aturan gitu ya. Nah, ketika ada sebuah itu tetap kan kita tadi sudah berbicara bahwa hasil daripada keputusan kebijakan itu hasil daripada musyawarah, hasil daripada ngobrol. Ketika ada sebuah masalah, saya ngobrol biasanya pertama dengan Wakasek. Kumpul semua di sini, semua terlibat, keempat-empatnya ada. Kita tanya ini ada masalah begini. Tapi masalahnya kedua-duanya misalkan benar. Nah, kita cari solusinya seperti apa. Mungkin yang pertama kita lihat dari segi kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan pribadi atau kepentingan umum? Ketika kepentingan itu merupakan kepentingan umum, ya kalaupun dua-duanya benar, tentu harus ada yang salah satu yang dikorbankan. Itu apa? Ya, harus yang kepentingan umum dulu. Ketika sudah memenuhi itu, mana skala prioritasnya? Kita ambil skala prioritas. Yang prioritas yang A atau prioritas yang B dari dua hal yang benar tadi. Kalau misalkan, nah ini perlunya ini yang ini dulu nih. Ya, yang A dulu. Ya tentu kita kebijakan keluarkan yang A, akan yang B. Walaupun misalkan mungkin ya nggak tahu ini nyangkut atau enggak. Misalkan kebijakan itu dilontarkan, ada hal yang merasa tersinggung dan lain sebagainya, gitu kan pasti ada lah kebijakan itu sendiri karena hasil bersama. Tapi dari segi keefektifannya kita perlu melontarkan ini dulu, ya skala prioritas itulah yang harus kita bagi dua alternatif tadi, satu skala prioritas, kedua lihat dari kepentingannya umum atau pribadi. Nah itu yang harus kita lakukan sehingga semuanya bisa terselesaikan. Baik Bapak, dari pemaparan Bapak dapat dipahami bahwa tadi yang pertama itu kita tentukan dulu ya Pak, kepentingan mana dulu, pribadi atau umum gitu ya, lalu skala prioritas gitu ya. Nah Bapak, apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus lain itu yang pernah Bapak gunakan dalam menangani kasus ini selain? Ya, terima kasih. Memang terkait dengan penentuan kebijakannya, saya nggak pernah menentukan ketika ada info, Pak ada masalah ini, udah gini aja enggak, ya nggak bisa putusan begitu saja. Nah, maka ketika ada sebuah permasalahan itu tadi saya bilang, panggil dulu Wakasek semua, kita ngobrol di sini, jangan jauh-jauh lah. Ini kan bagian daripada tim komdis yang kita bentuk. Kan dari awal tim komdis sudah mengidentifikasi permasalahan anak dari segi karakter, gitu kan, permasalahan dari segi pengetahuan, kita sudah mengidentifikasi siapa tim kan, tim dulu. Ketika muncul masalah itu sendiri, nah kan tetap hasil daripada kebersamaan, gitu kan, tidak asal meletak dari kepala sekolah. Maka tadi saya katakan saya tidak ingin menerapkan sistem pembelajaran kepada teman-teman kita ini dengan kepemimpinan yang otoriter, tapi kepemimpinan pembelajaran yang diterapkan.
Nah, itu vokal saya dari dulu, dari ya ini waktu ketika di 12, di 16, barusan 16 bilang saya itu paling tertarik dengan Bapak karena ketika Bapak jadi wakil saja saya sudah sangat kagum dengan teknik Bapak katanya. Bagaimana mendekati orang, bagaimana menyelesaikan masalah. Makanya saya datang ke sini gitu. Karena Bapak saya lihat dari dulu seperti itu. Ulah sok muji-muji saya kata masalah. Nah itulah makanya di sini pun sama. Ketika kita punya masalah kita tetap ada perkumpulan dulu. Siapa yang tersangkut gitu ya? Bagian mana ini? Apakah bagian guru? Apakah bagian wakase? Apakah bagian teo? Tergantung permasalahannya kan kita putus. Ambil bersama dulu. Jadi mengutamakan sistem kebersamaan. Betul. Ya. Komunikasi. Dari semua yang sudah Bapak paparkan barusan, apakah ada hal yang paling Bapak anggap efektif dan apa itu ketika Bapak memutuskan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, memang langkah yang paling efektif itu adalah hasil dari rembukan tadi. Hasil dari rembukan. Ketika kita sudah memutuskan, misalnya nih ada dilema nih, ya teman-teman. Dilemanya A begini, B begini, dua-duanya baik, tapi berdasarkan aturan ada sedikit pelanggaran kedua-duanya. Kita mau pakai yang mana? Kita ambil kebijakan, suara banyak, kemana arahnya, itu kan lebih efektif. Daripada kita dengar dari sumber ini, ya, kita ambil yang terkaitnya saja, stakeholder mana yang terkait dengan permasalahan itu, yang kita bersama-sama rembuk, kita putuskan, dan itulah yang sangat efektif bagi kita ketika kita menyelesaikan sebuah keputusan, termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di BP, gitu kan, kita sering dengar permasalahan dari BP juga ada yang dilema etika. Ya, tidak hanya dengan dilema-dilema itu saja. Nah, terkait dengan itu, demikianlah kami menerapkan. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, apakah Bapak pernah mengalami tantangan dalam menangani kasus dilema etika? Jelas ya. Jelas tantangan banyak sebetulnya ya kalau terkait dengan dilema etika. Satu tadi diantaranya adalah namanya juga manusia ya. Manusia itu tidak lepas daripada salah dan lupa. Terkait dengan hati juga ya, kita tetap ada nurani. Ketika kita memelunturkan sebuah keputusan, jelema itu dekat dengan kita, gitu kan, orang setia, gitu kan, orang yang sangat memperhatikan ketika kita punya kegiatan atau apapun, aktif dan sebagainya. Itu selalu menjadi sebuah tantangan untuk menentukan sebuah keputusan. Tapi tetap keputusan itu tetap harus dikeluarkan kan. Nah, tadi ketika keputusan itu dikeluarkan hasil sendiri pasti efeknya lain. Tapi ketika keputusan itu hasil daripada musyawarah dari beberapa elemen yang kita kumpulkan yang terkait dan kebijakannya satu bahasa, insya Allah ketika kita sampaikan tentunya juga disampaikan dengan baik juga gitu ya. Insya Allah dilema etika itu sendiri akan menjadi sebuah solusi penyampaiannya. Tantangan banyak gitu, sangat gitulah. Tapi ya itulah kita bagaimana mengemasnya kembali gitu kan. Iya betul. Nah kan tadi tantangan banyak sekali ya Pak ya. Tapi insya Allah Bapak bisa menyelesaikan. Insya Allah. Karena kebersamaan tadi ya kita musyawarah, kita selesaikan dengan ya komunikasi juga dengan teman-teman. Alhamdulillah itu semua terselesaikan. Pengambilan keputusan itu apakah ada tata cara atau jadwal tertentu nggak Pak? Misalkan ada kasus nih, apa langsung dijadwalkan atau ditangani secara langsung? Ya, ketika ada masalah, kalau tadi sih saya gambaran beda gitu, tapi kan supaya lebih ini. Ketika ada masalah kita kan biasanya mencari tadi identifikasi masalah dulu. Kita identifikasi masalah, akar permasalahannya di mana, terus solusinya nanti seperti apa. Nah, yang dilibatkan siapa? Kita selesaikan bersama. Dengan waktu ya tentu tidak terburu-buru. Ya tadi dengan tim yang kita sudah kumpul, sok identifikasi dulu masalahnya. Yang benar itu apa? Yang benar itu bagaimana?
Setelah itu cari akar permasalahannya. Oh, akarnya di sini, Pak. Yuk, solusinya gimana? Tindakannya gimana, Pak? Urang kieu we, gitu kan? Yuk kita seperti ini, Pak, selesaikannya. Hasil daripada semua itu insya Allah akan terjadi dengan baik. Jadi nggak dalam waktu ketika ada masalah langsung break selesai hari itu. Tetap ada cari dulu akar permasalahannya dengan penjadwalan yang tentu tidak dilalai-lalai juga, ya ada batasan gitu, batasan waktu. Kalau memang permasalahan segera selesai, ya tidak dengan 1 jam tentunya, mungkin 1 hari 2 hari gitu kan, harus segera selesai. Kalau misalkan masalah ya ini cukup waktu lah untuk 2 atau 3 hari, dalam seminggu kita sudah jadwalkan. Contoh lah misalkan di GPS sendiri kan sudah punya identifikasi permasalahan ya. Ya kan itu udah dijadwal. Ketika permasalahannya muncul bisa diselesaikan sendiri, diselesaikan. Ketika tidak diselesaikan, nah ini perlu kebijakan pimpinan baru komunikasi gitu kan. Artinya itu tidak tergesa-gesa, tetap ada penjadwalan supaya nanti hasilnya bagus. Dalam artian bagus di sini aman, nyaman bagi semua yang terkait, tidak ada yang dirugikan. Meminimalisir dampak-dampak. Betul. Tadi sudah disampaikan Pak. Mungkin saya sekarang mau menanyakan secara lebih spesifik. Tadi ada beberapa hal terkait kasus, ada yang mudah, ada yang sulit, sehingga harus mempertimbangkan beberapa yang menjadi pertimbangan Bapak ketika menghadapi kasus yang sulit, misalnya perlu beberapa hal atau dari aturannya atau dari yang bermasalahnya yang membuat Bapak sehingga kasus itu ini mah harus menanya ke A, harus menanya ke B, mungkin siapa sosok yang menjadi apa ya, panutan buat Bapak atau menjadi orang yang menjadi rujukan untuk menanya, sehingga itu bisa mempermudah Bapak dalam membantu membuat solusi dari permasalahan tersebut. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan lumayan agak menjadi mendalam ya. Menjadi mendalam karena biasanya kan kalau keputusannya tidak bisa. Iya, karena ada sebuah rujukan gitu kan, rujukan kemana nih? Maksudnya kemana gitu ya? Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus juga. Ketika kita punya masalah yang sangat sulit, itu tetap kalau saya tidak ada figur manusia yang dijadikan tempat aduan. Tetap kita satu Allah yang menjadi tujuan kita. Ya. Hanya solusi itu sendiri kalau memang sulit, yuk tetap komunikasi dijalin dari semua lini yang ada di sekitar kita. Kalau permasalahan menyangkut orang luar, ada pihak ketiga yang mempermasalahkan itu, baru kita komunikasi dengan pihak luar. Tetap pihak luar juga diajak komunikasi, jadi dilibatkan. Kalau memang permasalahan tergantung dari masalah itu sendiri. Kalau masalahnya cukup di dalam, ya kita komunikasi dengan orang dalam saja. Ketika permasalahannya ada penyangkut sangkut paut dengan orang-orang luar, ya tentu kita komunikasi dengan elemen-elemen yang terkait. Ya, kalau misalkan terkait dengan keamanan, ya tentu dengan kepolisian dan Koramil yang harus kita ajak bicara. Ya, terkait dengan keamanan anak-anak, gitu kan, sama kepolisian harus kita ajak bicara. Atau lingkungan sekitar. Contoh, kita kan terkait dengan kedisiplinan anak ini, kita juga kan dulu di MOU Komdis ya, kita mengundang RT, RW, gitu kan, kepolisian, Koramil, kecamatan. Nah itu untuk menyelesaikan sebetulnya penanganan masalah kita itu sulit di anak kabur itu sulit gitu kan. Nggak bisa hanya kita yang menyelesaikan, tapi orang luar juga harus ada keterlibatan. Makanya kita sosialisasi, kita kerjasama untuk menyelesaikan itu. Panutan saya ya tetap ke komunikasi kita jalankan. Komunikasi, silaturahmi kita jalankan. Nah, tentunya bakal banyak orang yang terkait, yang diajak komunikasi. Gitu. Oke, berarti dalam hal ini kita juga harus bisa merangkul semuanya, kan? Sehingga dengan adanya kerjasama seperti itu kita akan mudah membaca. Oke, untuk terakhir mungkin Pak ini. Ya, boleh. Dari yang sudah Bapak sampaikan, pengalaman Bapak menjadi pemimpin dimanapun ya, pengalaman yang sangat berarti dari semua kebijakan-kebijakan Bapak yang sudah ditetapkan.
apa yang bisa dijadikan pembelajaran buat kami nanti ketika kita menghadapi permasalahan A, B, C, D misalnya baik yang berat atau yang sulit, dari Bapak pembelajaran apa yang bisa di-share-kan kepada kami dan pengalaman Bapak mungkin bisa Bapak sampaikan. Baik, ya ini nyangkut ke pengalaman ya, pengalaman pribadi gitu ya. Menjadi kunci buat kami juga. Mudah-mudahan, karena kan salah satu tujuan daripada CGP juga adalah nanti ke depan akan menjadi salah satu penentu kebijakan untuk calon-calon kepala sekolah juga gitu kan. Wah, wajib lah mungkin saya share. Ya. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak salah ya apa yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan itu, ya kuncinya tetap satu ya, jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi dengan teman, lingkungan. Ya, lingkungan sekitar kita bekerja, sekitar kita memimpin gitulah ya. Nah, yang kedua, jangan ada bahasa saya pemimpinnya. Oh, nah itu jangan ada di diri kita itu saya kepala sekolah, mas saya, Nah, kebanyakan berpikir seperti itu. Ya. Kepala sekolah itu hanya jabatan yang diberikan, yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola sekolah. Jabatan itu tetap di dalam pekerjaan kita berhubungan dengan orang-orang atau stakeholder yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Kita nggak bisa jadi kepala sekolah atau sekolah berhasil tanpa ada peran serta dari guru, dari TU, dari semua elemen yang ada. Kalau tidak kita komunikasi, tidak kita dekatkan silaturahmi kita. Artinya kita tetap satulah ya, jangan sombong, ya ngobrol lah gitu, diajak ngobrol aja teman-teman kita. Karena dari sekian orang di lembaga itu tidak semuanya lurus. Betul. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra ini yang harus kita sikapi. Ketika ada yang pro, kita nggak permasalahkan. Berarti setiap kita punya program setuju. Tapi ketika yang ada yang kontra, ini yang akan menjadi pengamat. Walaupun satu, ini harus kita perhatikan. Jangankan 1000 satu itu, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Cuman saya ingin mengutamakan kebersamaan. Sama-sama karena ini lahan kita, ini sawah kita, yang harus kita pupuk, yang harus kita siram agar tumbuh berkembang menjadi sebuah sekolah yang lebih maju. Modalnya ya seperti itu. Terima kasih kalau cukup mana ya itu ilmunya hanya seperti itu. Iya, Luar biasa sekali, pokoknya banyak yang dapat kami ambil dari pengalaman Bapak yang luar biasa. itu termasuk budaya positif Positif. juga, Pak, ya. Budaya positif. Gitu Pendekatan ya. yang Bapak lakukan. Oh, iya betul ya. Saya belum buka tuh di PMP budaya positif belum dibuka. Cuman gitu aja lah, nah. Ya baca deh baru perundungan, kemarin udah perundungan. Ya. Semua hampir-hampir kita udah laksanakan sebetulnya. Kalau saya kaji semua PMM yang saya buka ternyata semua hampir sudah dilaksanakan di kita mah gitu. Makanya mudah tinggal aksi nyata udah. Laporan aksi nyata. Iya, tinggal aksi nyata aja dengan dokumen beres gitu. Makanya bagi teman-teman mudah sebetulnya, tinggal ya mau bukanya aja lah. Tapi di kita alhamdulillah udah cukup banyak lah. Di 8 mulai ada motivasi, bahkan kemarin saya panas sih. Saya aja kepala sekolah tuh udah 5 aja. Ini belum pada buka gitu. Alhamdulillah sekarang mulai ada semangat gitu lah. Kali ini memang ada baru kurikulum aja, kurikulum juga baru 1 sertifikat. Kurikulum nah, makanya saya kompori gitu. Ya memang positif gitu kan. Ya alhamdulillah sudah mulai pada bertanya gimana Pak sistem itunya. Saya ngeceng bulan Agustus bisa 2 cinta, bisa 3. Alhamdulillah. Bernuang Bapak, Sami-sami. mudah-mudahan jadi kebaikan Bapak ini bisa jadi amal jariah ketika Amin, nanti amin. tabungan kita semuanya. Amin. Terutama Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Mudah-mudahan Bapak juga tidak bosan kami berkonsultasi ke Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya siswa 1 Hasanah dari SMP Negeri 13.
kebetulan hari ini saya sedang mengikuti kegiatan guru penggerak ya Bu ya, di angkatan 8. Nah, di bagian modul ini saya ada tugas nih Bu, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah. Saya sangat berterima kasih sekali Ibu mau menerima saya. Tapi Ibu mungkin ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Ibu. Siap. Baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Keren. Iya, baik Ibu. Ibu di modul yang sedang saya pelajari kali ini kan Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan ya Bu, atau tentang dilema etika. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah mungkin di sekolah Ibu ada atau pernah mengalami beberapa kasus antara Ibu dihadapkan dengan sesuatu yang benar melawan yang benar begitu. Mungkin pernah ya Bu ya seperti itu. Nah, bagaimana sikap Ibu sebagai kepala sekolah? Nah, mudah-mudahan ya Bu nanti saya bisa belajar dari Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut? Terima kasih. Luar biasa. Selamat untuk Ibu Sisi yang saat ini sedang mengikuti calon guru penggerak. Baiklah, mungkin tadi yang ditanyakan itu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah kami. Mengidentifikasi kasus-kasus. Ya, jadi langkah pertama biasanya kami kalau dihadapkan dengan persoalan itu adalah mempelajari dulu kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu. Ya, selanjutnya kami berkolaborasi dengan guru lain minimal dengan Mapasek ya, bermusyawarah untuk menyelesaikan. Seperti itu Bu. Oh iya, jadi berkolaborasi ya Bu ya. Ya. Baik, nah selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus yang dua kepentingannya sama itu tadi Bu. Jadi kasusnya yang satu benar, yang satu lagi juga benar. Jadi benar melawan benar. Nah, Ibu kira-kira bagaimana mengambil keputusan tersebut? Seperti yang sudah tadi disampaikan, kami mengutamakan kolaborasi. Ya. Jadi kami mengusahakannya terlebih dahulu, ya, kita bicarakan dulu, nah nanti baru diambil solusinya. Karena dengan kolaborasi itu banyak solusi yang kita peroleh. Beda dengan berpikir sendiri, gitu ya. Jadi lebih mengutamakan kolaborasi, bermusyawarah, lalu nanti diputuskan mana yang terbaik. Baik, jadi seperti itu ya Bu. Nah, kalau diprosedurkan gitu Bu, urutan langkah-langkah yang menurut Ibu efektif dalam menangani kasus tersebut itu Bu, langkah-langkah atau prosedur dari utama sampai akhir, jadi keputusan itu bisa diterima oleh banyak pihak ya Bu ya. Kira-kira langkah-langkahnya apa saja nih Bu? Oke, tadi pertama kita juga memperhatikan karena kita sekolah ini lembaga, ya tentu kalau lembaga itu dibarengi dengan berbagai peraturan, berbagai keputusan dan sebagainya, itu harus kita kuasai, harus kita pelajari terlebih dahulu. Jadi ketika berhadapan dengan persoalan mana nih yang jadi istilahnya konsiderannya gitu ya, sehingga kita menjawab itu sesuai. Nah, yang kedua seperti tadi dengan berkolaborasi minimal lah dengan Wakasek begitu ya, persoalan-persoalan tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu ya, baru diputuskan seperti itu. Oh iya, baik. Jadi pertama dipelajari dulu Iya, masalahnya, lalu berkolaborasi untuk mengambil keputusan yang terbaik begitu ya Bu. Iya. Nah, baik, yang Ibu paparkan sudah dapat saya pahami ya Bu. Selanjutnya yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, yang paling efektifnya itu apa Bu? Di sekolah kami ini sudah mengagendakan bahwa 1 bulan 1 kali itu ada pembinaan guru dantas. Biasanya di pertemuan itu guru
Baiktas diberi ruang ya untuk menyampaikan persoalan yang 1 bulan itu terjadi yang belum mungkin tidak sempat dikomunikasikan. Biasanya kami di sana berdiskusi, bermusyawarah sehingga solusinya nanti bisa diterima semua minimal di sini semua guru setuju gitu. Nah tapi jika terjadi sesuatu persoalan yang sifatnya insidental, tentu saja kami tidak menunggu harus rapat bulan dan hari itu juga langsung diselesaikan gitu, langsung dimusyawarahkan, langsung diputuskan, diselesaikan. Jadi tetap saya itu berprinsip berkolaborasi itu lebih baik. Jadi kita lebih dapat solusi-solusinya lebih banyak gitu, di pertimbangannya lebih banyak, dan nanti kita putuskan lagi bersama-sama sehingga ada apapun yang terjadi nanti ditanggungnya bersama lagi. Efek dari baik positif negatif itu tidak sendirian. Kalau segala sesuatu diputuskan kepala sekolah langsung nanti sendirian itu jalannya. Kalau bersama-sama kan ditanggung bertanggung bersama-sama gitu. Ya, jadi menurut kebijakan Ibu atau menurut Ibu bahwa yang paling efektif itu adalah dengan berkolaborasi ya, tetap ya, menyelesaikan persoalan itu. Baik, nah Ibu apakah dalam Ibu memutuskan suatu keputusan tadi ya, apakah ada jadwal-jadwal tertentu atau tempat tertentu ketika Ibu menangani kasus tersebut? Tadi sudah disampaikan ya, tadi jadwal ya, ada bulanan 1 ya. bulanan itu ada pembinaan guru dan tas itu yang secara terjadwalnya jadi periodik begitu. Pokoknya 1 bulan sekali wajib sebuah guru hadir, tas hadir menyampaikan apa yang terjadi selama 1 bulan yang barangkali karena sesuatu hal tidak sempat dikomunikasikan. Jadi pada saat itu semua silakan dan dibuktikan bersama-sama solusinya. Namun tadi disampaikan karena persoalan itu kan bisa terjadi kapan aja yang insidental ya. Nah itu tidak harus menunggu jadwal ya. Hari itu juga kita selesaikan. Tapi tetap saya memegang prinsip berkolaborasi itu hasilnya akan lebih baik. Setidaknya banyak hasil pemikiran banyak orang gitu ya, dipertimbangkan nanti sisi positif dan negatifnya baru kita bersama-sama mengambil keputusan sehingga tahu itu tidak hanya kepala sekolah sendirian masalah A, B, keputusannya A, tapi minimal yang lainnya sudah minimal makasek lah gitu ya. Baik, jadi jadwal bulanan ada tapi ya. Ketika ada tiba-tiba kasus yang datang dengan tiba-tiba selesaikan selesaikan waktu itu juga ya Bu. Nah yang tadi Bu satu lagi tempat, apakah ada tempat khusus untuk menangani kasus yang sedang terjadi itu yang sedang Ibu hadapi? Oke, biasanya kan kalau kasus harian itu ada SOP-nya ya. Biasanya kalau kejadiannya misalnya di kelas guru yang bersangkutan biasanya lapor dulu ke wali kelas, kemudian ke BP, ke Wakasek. Nanti baru jadi kepala sekolah itu kadang terakhir baru ikut sampai biasanya di BP dulu, di ruang BP. Nah kalau sudah sampai ke kepala sekolah biasanya kadang kepala sekolah ke sana atau di sini juga bisa. Tapi kalau yang pembinaan itu biasa di ruang rapat. Di ruang rapat ya, selain di BP di ruang rapat juga. Baik, dari pemaparan Ibu tadi di awal sebetulnya sudah dapat sama saya simak ya Bu. Jadi ada beberapa yang mampu membantu Ibu atau mempermudah Ibu ya. Tapi saya ingin meyakinkan lagi nih Bu, kira-kira siapa saja yang mempermudah atau bisa membantu Ibu dalam menangani kasus dilema etika ini? Oke, kalau sekarang sedang berjalan itu tim Wakaseknya alhamdulillah solid ya, jadi ketika dibutuhkan itu selalu siap, sedia dan bisa diajak untuk berpikir gitu. Jadi tim kebetulan Wakasek itu tangan kanannya. Jadi memang dengan tim Wakasek yang solid ini amat sangat membantu kinerja kepala sekolah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kerjasamanya sudah benar-benar terjalin ya Bu ya. Ya walaupun misalnya punten dalam situasi atau persoalan tertentu bisa juga tidak hanya Wakasek, misalnya yang berkaitan dengan
misalnya ada persoalannya dengan guru A ya dipanggil juga gitu Iya. ya. Tapi Wakasek itu terus satu tim gitu, Iya. apapun ikut gitu. Iya, iya. Baik Ibu, dapat saya pahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, dari semua yang sudah Ibu paparkan, nah ketika Ibu menghadapi tadi kasus dilema etika ya Bu ya, kira-kira ada pembelajaran apa nih yang dapat Ibu pelajari dari kasus-kasus tersebut Bu? Oke, jadi karena lembaga ini keluarga besar gitu ya, otomatis persoalan itu bakalan sering terjadi ya, Iya. namanya lebih dari satu orang. Nah tentu saja ya tadi kita juga perlu memahami dengan baik aturan-aturan, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga ketika menghadapi persoalan itu jelas dasar hukumnya ketika kita mengambil keputusannya. Kedua, ya tadi kolaborasi menurut saya sangat penting sekali, karena walau bagaimanapun hasil berpikir lebih dari satu orang itu akan lebih solusinya lebih banyak gitu, sehingga nanti kita dalam memutuskan itu lebih banyak inilah apa jalan gitu. Nah nanti kita pilih mana yang terbaik gitu. Jadi kolaborasi ini menurut saya penting. Jadi dapat disimak bahwa di sini mengutamakan kolaborasi gitu ya, walaupun sebenarnya mengambil kebijakan ini itu kewenangan kepala sekolah. Baik Ibu, sangat luar biasa apa yang Ibu sampaikan, dapat memotivasi dan menginspirasi saya Ibu. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan saya nanti dapat menerapkannya dalam kesehariannya. Sambil Ya. belajar. Kebetulan kami ini sekolah penggerak, jadi sambil belajar. Sekolah penggerak itu ya. Masya Allah, luar biasa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi Masya Allah yang di sekolah ini sudah sangat luar biasa Ibu ya, terutama dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil barusan saya dapat pahami dan saya benar-benar kagum Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan dapat mengemban amanah ini seterusnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai selamat dan sukses. Semoga bisa mengikuti program CGP ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon diri. Ya, semangat. Selamat dan sukses. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya Siti Uswatun Hasanah, calon guru penggerak dari SMP Negeri 13. Kebetulan saya sedang ada tugas Bapak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait modul yang sedang kami pelajari. Kebetulan Bapak mau menerima saya, terima kasih atas waktunya. Dari mana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya dan mudah-mudahan menambah tali silaturahim atas kehadiran Ibu ini di SMP 18. Mohon maaf mungkin sebegini adanya gitu. Mudah-mudahan bisa membantu lah gitu apa yang menjadi tugas Neng gitu ya. Terima kasih Bapak. Oh ya Bapak, jadi di modul ini pada pertemuan kita ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak terkait dilema etika. Dilema etika itu ketika Bapak sebagai kepala sekolah dan menghadapi sebuah kasus ya Pak, benar melawan benar, seperti itu. Nah sebagai kepala sekolah, kira-kira selama Bapak menghadapi kasus dilema etika, bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika tersebut Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya yang pernah dialami di SMP 18 tentang hal tersebut, mungkin untuk pertama identifikasinya tabayun dari beberapa yang bertentangan tersebut atau yang bermasalah tersebut. Jadi bukan hanya pada satu orang yang pegang kebenaran, tapi juga bertabayun juga
apa yang menjadi faktor kendala sehingga bisa itu terjadi seperti itu, permasalahan itu muncul seperti itu. Nah itu kan. Jadi itu mengidentifikasi, jadi di mana nih ada hal-hal apa mungkin yang menjadi akhirnya pemicu dari hal-hal tersebut gitu. Ya, jadi tabayun ya Pak ya. Baik, nah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terkait kasus-kasus barusan Pak yang terkait dengan dilema etika? Setelah kami mengidentifikasi dengan cara tabayun tersebut, sebagai pimpinan tentu tidak memutuskan sendiri, tetapi kami juga berkomunikasi dengan rekan-rekan dari Wakasek ya untuk memberikan masukan-masukan tentang masalah yang dihadapi tersebut. Memang dari masalah tersebut memang mempertahankan sama-sama kebenarannya masing-masing gitu. Sebelum memanggil dari kedua-duanya untuk dipertemukan gitu. Jadi ya, baik. Kira-kira Bapak langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang lebih relevan gitu menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan selama ini sebagai kepala sekolah? Langkah-langkahnya Pak. Langkah yang kami lakukan tentu sesuai dengan prosedurnya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu ada beberapa tahapan yang dilakukan. Di antaranya kita juga memberikan kesempatan pada Wakasek ya sebagai perpanjangan dari kepala sekolah untuk memberikan masukan-masukan atas kejadian-kejadian yang dihadapi. Kemudian dimusyawarahkan, diambil satu jalan yang terbaik dari menghadapi atau solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah didapatkan solusi tersebut, kemudian permasalahan tersebut akhirnya dimusyawarahkan lagi atau tahapan berikutnya yaitu memanggil ya pihak-pihak yang bermasalah tersebut ya kedua-duanya gitu. Kita bersama-sama kami dengan para Wakasek gitu. Oh ya, jadi berdiskusi ya Pak ya. Baik. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut yang spesifik itu sangat menurut Bapak efektif gitu? Kalau sebetulnya yang paling efektif itu kami kadang-kadang kami juga meminta bantuan kepada yang paling dekat pada orang tersebut. Sebelum saya sebagai pimpinan kadang-kadang kan kalau langsung oleh pimpinan itu nggak ada rasa gimana itu ya itunya. Nah untuk hal tersebut lebih awal pada preventif kita beritahu kepada teman dekatnya untuk disampaikan gitu supaya tidak ada rasa gimana terhadap masalah yang dihadapinya walaupun kami sudah mengetahui. Jadi melalui pihak teman yang dekatnya itu teman sohibnya mudah-mudahan bisa terselesaikan gitu dari masalah itu. Jadi dari bawah dulu sebelum ke kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Bapak, apakah dalam menghadapi kasus ini Bapak pernah merasa ada suatu tantangan tersendiri Pak? Untuk kasus ini yang pernah dihadapi luar biasa tantangannya ya yang saya hadapi karena ini menyangkut kadang-kadang sudah lama ini permasalahan ini sudah lama dan diawali dengan sebetulnya baik-baik dulu gitu tapi karena itu akhirnya lama dan artinya baru keluar pada saat itu sehingga meledak itunya gitu yang dan ini luar biasa tantangannya dan memerlukan pikiran, tenaga dan sebagainya itu bahkan melibatkan orang-orang lain gitu di luar ini maksud di luar tapi dalam kedinasan sedang kedinasan. Baik Bapak, menurut Bapak nih apakah ketika Bapak menghadapi masalah-masalah tersebut ya ketika menyelesaikannya apakah Bapak menjadwalkan dulu atau tidak atau Bapak punya jadwal untuk menyelesaikan suatu masalah atau tidak ketika menghadapi masalah tersebut dilema etika misalnya terstruktur nih dari minggu ini atau bulan ini atau 1 tahun gitu.
Kalau secara jadwal tidak, cuma mungkin untuk pelaksanaan ketika menghadapi masalah itu yang dihadapi kemarin itu, ya kami mengatur gitu ya. Pertama satu si A, setelah selesai A diserap informasinya, kemudian si B gitu untuk tabayunnya itu ya. Kemudian setelah itu baru dengan berikutnya tahapan berikutnya dengan wakase dan semuanya, bahkan dengan guru dia masukan-masukannya tanpa sepengetahuan mereka, kemudian baru berunin semuanya gitu. Jadi kalau jadwal dulu ini enggak, jadi bagaimana ingin cepat selesai gitu, walaupun kadang-kadang disesuaikan dengan schedule jadwal sekolah, kadang-kadang ada suatu kegiatan yang di luar atau gimana gitu. Jadi pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Oh iya, mungkin karena permasalahan yang datang juga silih berganti dan spontan ya Pak ya. Spontan ya. Iya. Baik, jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak ya. Jadi begitu ada masalah langsung dikondisikan ya Pak ya. Iya. Baik, Bapak kira-kira dalam menghadapi penanganan kasus tersebut, apakah ketika memutuskan itu ada yang membantu gitu, yang membantu Bapak gitu istilahnya? Ya, kalau kepala sekolah dibantu oleh para wakaseknya itu, bahkan oleh guru-guru senior itu ya, untuk masukannya. Gitu. Oh, jadi oleh guru dan wakasek ya Pak ya? Ya, guru-guru seniornya yang kami kalau dipandang dari guru senior itu kan lebih bijak biasanya kan gitu, punya pengalaman yang lebih luas. Baik Bapak, di antara semua permasalahan yang ada di sekolah Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari kasus yang pernah ada dalam dilema etika tersebut? Mungkin hikmah yang bisa diambil dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami ketika mengalami permasalahan tersebut adalah yaitu silaturahim, artinya komunikasi dulu, komunikasi yang lebih intens supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kita kan tidak memandang salah seorang itu sehingga harus dua-duanya kita rangkul, karena bagaimanapun kalau kita misalkan berat sebelah pasti orang menganggapnya gimana gitu, yang lain merasa tidak adil dan sebagainya. Makanya kedua-duanya, karena bagaimanapun bagian dari warga gitu ya. Oleh karenanya pembelajaran kita komunikasi sebaik-baiknya, berbaik-baiknya komunikasi kepada keduanya atau pada semua komponen di SKMP 18 itu. Yang kedua, di samping pembelajaran yang kita harus baik dalam hal komunikasi, juga rasa empati yang kami dapatkan ketika dihadapi masalah-masalah tersebut oleh rekan-rekan di SMP 18 itu sendiri itu kami secara. Baik Bapak, luar biasa apa yang Bapak paparkan, dapat saya pahami, dan saya di sini sebagai orang yang masih belajar betul-betul sangat terinspirasi. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa mencontoh Bapak sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Ya, contoh yang baik ini yang saya terima sekarang adalah yang baik Bapak. Sekali lagi Bapak terima kasih. Sama-sama ya, kalau memang itu bermanfaat itu bisa dimanfaatkan, tapi kalau memang ternyata dari obrolan ini ya kurang bermanfaat, ya carilah yang lebih baik lagi gitu. Sangat bermanfaat sekali Bapak, luar biasa, menginspirasi saya sebagai mungkin yang junior gitu. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah wawancara saya bersama beberapa kepala sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu kembali pada modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.